Ya. Di video kali ini, saya akan membahas analisa potensi gagal bayar dengan rasio ICR. Nah, resiko terbesar ketika kita berinvestasi di obligasi korporasi atau membeli reksadana atau proteksi yang isinya obligasi korporasi itu adalah gagal bayar. Maksudnya gagal bayar itu kan kita beli obligasi. Yang bersangkutan janji mau kembalikan sekian tahun, selama masa itu ada pembayaran kupon. Kalau dia macet kuponnya, macet pokoknya, atau kedua-duanya, itu sudah disebut dengan gagal bayar. Nah, salah satu metode prediksi kebangkrutan atau gagal bayar yang paling dikenal itu adalah Altman Jet Score, di mana dia ada suatu batasan tertentu, misalnya di bawah 2, sekian atau di bawah 3, sekian, itu ada perbedaannya. Nah, itu apabila memasuki zona di bawah angka tersebut, maka resiko gagal bayarnya jadi tinggi. Nah, tapi ada juga metode yang jauh lebih sederhana, yaitu ICR. Nah, apa itu ICR? ICR itu singkatan dari Interest Coverage Ratio. Cara hitungnya adalah laba operasional. Jadi operasional apa operating profit gitu ya, dibagi sama beban bunga atau interest expense. Kalau dulu Bapak Ibu kuliah di manajemen keuangan, waktu belajar manajemen keuangan namanya EBIT bagi interest. Ya, EBIT itu earning before interest and tax, dibagi I interest. Misalnya EBIT atau laba operasional 100 juta, beban bunga 25 juta interest, 100 bagi 25 maka dapat ICR sama dengan 4. Memang tidak ada angka acuan resmi, bagus itu berapa, jelek itu berapa gitu. Tapi biasanya orang menggunakan ICR itu minimal 3. Artinya kalau misalnya 3 tuh anggap tadi interestnya satu tahun 25 juta, berarti dia 75 juta. Nah, anggapannya laba operasional 1 tahun bisa membayar bunga pinjaman selama 3 tahun. Fokusnya memang di bunga bukan pokok. Kenapa? Karena kalau namanya hutang, mau hutang dengan bank, hutang dengan obligasi, selalu bisa refinancing. Nah, refinancing itu kalau misalnya bentuknya bank, ya kita pas sudah mau selesai, banknya kasih pinjaman lagi, gitu. Plafonnya ditambah. Atau kalau obligasi, misalnya kita terbitin obligasi yang umurnya 3 tahun, pas di 2 tahun 9 bulan kita terbitin lagi, itu selama pembayaran bunganya lancar, banyak pembeli obligasi yang suka repeat order gitu. Nah, jadi eh, yang dilihat adalah kemampuan perusahaan untuk membayar bunganya. Ya, tidak berarti bayar pokoknya enggak ya, tapi biasanya orang lebih fokus pada bunganya karena kalau misalnya dia pembayaran bunganya lancar dan cukup cukup besar marginnya, biasanya orang percaya sih untuk terus-menerus memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut. Nah, cara menghitung ICR bagaimana? Ya, paling bagus Bapak Ibu download laporan keuangan, kemudian cari informasi laba operasional, sama cari informasi beban bunga, tinggal kita bagikan. Tapi ya terus terang itu butuh effort atau usaha luar biasa. Karena format laporan keuangan itu beda-beda. Kamu download laporan keuangan daripada misalnya pabrik, kemudian perbankan, multi finance, sekuritas, itu beda-beda semua gitu. Udah begitu formatnya kan kadang-kadang PDF, bukan kadang-kadang, biasanya PDF. Harus pindahkan ke Excel gitu. Nah, kalau misalnya Anda punya akses Bloomberg yang berbayar, Anda bisa masuk ke halaman Bloomberg, tentukan indikator, kemudian tarik datanya dalam bentuk Excel. Nah, kalau misalnya kita nggak punya akses Bloomberg gimana? Itu kan mahal ya. Nah, kita bisa menggunakan RTI atau IDX Mobile gitu. Nah, tapi masalahnya ketika saya coba buka laporan keuangan di RTI dan IDX Mobile, informasi yang diperlukan untuk menghitung ICR itu tidak tersedia. Contoh saya pakai saham Cimori ya. Ini bukan rekomendasi buy, sell, atau hold ya. Nah, ini Cimori yang warna hijau saya ambil dari RTI. Cimori yang warna merah saya ambil dari IDX Mobile gitu. Di sini adanya operating profit ya. Seperti kita lihat ada di sini operating profit, eh, fundamental. Nah, ini operating profit ada ya.
net profit ada, tapi interest nggak ada gitu ya. Di bagian earning sama valuation juga tidak ada. Kalau kita lihat yang ada di IDX Mobile, dia ada sales, asset, liability, ekuitas, cash flow, operating profit. Net profit juga ada. Tapi angka interest expense-nya tidak ada. Nah, sehingga kalau kita mau menghitung ICR menggunakan aplikasi yang gratis seperti ini belum bisa. Nah, tapi tidak usah khawatir kalau misalkan Anda masuk ke website Yahoo Finance ya. Yahoo Finance meski Yahoo kan kalau kita bandingkan sama Google kan sudah sangat jarang dipakai gitu ya. Tapi informasi tentang keuangan di Yahoo Finance itu sangat lengkap gitu. Nah, kalau misalnya Anda masukin kode Cimori.jk ya, kalau kode di Yahoo Finance memang Indonesia pakai JK. Itu akan masuk ke bagian income statement. Di sini dia lebih textbook friendly gitu. Karena dia pecah ada revenue, cost of profit, gross profit, kemudian operating income. Berarti ini adalah apa namanya? Operating profit. Nah, kemudian interest expense-nya juga sudah dia pisahkan sendiri. Ya, jadi kalau misalnya rumusnya ICR, berarti 1,5 triliun dibagi 3 juta. Nah, berarti kalau kita lihat si apa Cimori ini perusahaan yang sangat konservatif ya. Artinya hutang yang ada kemungkinan cuma hutang lancar gitu, yang nggak ada bunganya. Jadi beban bunganya sangat kecil, cuma 3 miliar, sementara operating profitnya 1,5 triliun gitu. Nah, kemudian metode ICR yang sederhana ini ternyata juga dipakai oleh lembaga internasional seperti IMF. Ya, IMF ini bukan yang ya apa Mission Impossible ya, tapi International Monetary Fund yang mereka menerbitkan apa laporan dikutip di Kontan di tanggal 9 Agustus 2024. Nah, dari sini dia headline-nya adalah awas potensi gagal bayar korporasi makin besar. Nah, jadi IMF itu meneliti perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian dia lihat perusahaan-perusahaan ternyata memiliki rasio ICR yang rendah. Nah, atas dasar itulah dia mengatakan potensi gagal bayarnya itu cukup besar. Seperti itu. Nah, dasarnya apa? Kalau di bagian sini, yang dua ini, kalau saya perbesar, dia adalah di dua ini. Jadi, yang pertama dia menggunakan korporasi dengan ICR di bawah satu. Nah, jadi artinya kalau misalkan tadi interestnya misalnya 10 juta, dia punya operating profit juga 10 juta, berarti dapatnya ICR-nya satu. Nah, tadi kan saya katakan yang sehat atau rule of thumb lah ya, biasanya minimal 3 kali. Nah, jadi di tahun 2010 itu ada 15-20% perusahaannya itu di kisaran ICR di bawah satu. Pada saat pandemi naik menjadi 25-30%. Kemudian setelah pandemi di 15-20% lagi. Ya, jadi dia memperhatikan meskipun menurun, tapi apa namanya masih ada perusahaan di Indonesia yang ICR-nya itu di bawah satu. Artinya pendapatan dia 1 tahun, sorry, dia punya laba operasional 1 tahun itu bahkan bayar bunganya aja nggak cukup. Nah, kemudian di sini adalah korporasi dengan hutang dan aset likuiditas yang rendah. Jadi hutangnya besar, sementara likuiditasnya rendah. Di tahun 2010 itu ada 15%, pada saat pandemi jadi 21%, setelah pandemi masih 26%. Artinya perusahaannya itu hutangnya banyak, tapi pada saat yang sama dia punya current assets atau cash jangka pendeknya itu sangat sedikit gitu. Nah, jadi berdasarkan dua rasio ini, dia menanggapi perusahaan-perusahaan di Indonesia itu ada yang beresiko gagal bayar. Nah, kemudian perusahaan yang tadi kalau dipecah dalam sektoral gitu ya, sektoral ini saya nggak tahu ini sepertinya tidak tidak persis seperti pembagiannya bursa. Jadi kalau jasa komunikasi sebelum pandemi ada 15-20%, dia kategorikan sebagai perusahaan zombie. Ya, perusahaan zombie itu ya contohnya tadi, dia punya ICR di bawah satu. Jadi dia punya laba operasional tidak nutup beban bunga. Sehingga untuk survive harus disuntik modal terus-menerus gitu. Begitu tidak dapat hutang baru ya dia collapse gitu. Nah, jadi ini disebut dengan zombie company ya. Hidup baru dia itu ibaratnya kalau disuntik dikasih makanan baru hidup. Begitu makanan nggak ada ya dia mati gitu.
Nah, di jasa komunikasi sebelum pandemi 15-25%, 20% maaf. Setelah pandemi 0 sampai 5. Teknologi informasi ya dulu kan mungkin nggak banyak ya. Sekarang ada 5-10%. Konsumen primer penurunan, energi ada kenaikan, kesehatan sama, konsumsi tersier, industri sama material kalau kita lihat sepertinya ada kenaikan seperti itu. Nah, jadi ini jumlah korporasi yang sektor non finansial di Indonesia. Kenapa yang finansial nggak dihitung? Karena format laporan keuangan bank itu amat berbeda sama laporan keuangan non bank. Kalau interest expense di dalam perusahaan non finansial dianggap sebagai biaya pinjaman, kalau di perbankan itu malah biaya operasional. Ya karena perbankan dia keluarkan deposito dia bayar bunga. Interest atas bunga itu adalah operasional. Dia memberikan kredit dapat bunga, interest daripada kredit itu adalah pendapatan operasional. Sehingga konsep-konsep menggunakan interest itu di perbankan tidak cocok. Bahkan Altman Jet Score kalau diterapkan di perbankan itu juga ada penyesuaian seperti itu. Nah, kemudian selain ICR, apakah ada informasi lain yang bisa dipakai untuk memproyeksi gagal bayar? Misalnya rating rating dari lembaga pemeringkat, rating Pevindo gitu. Nah, rating daripada lembaga pemeringkat itu adalah berdasarkan kondisi waktu dilakukan. Kemudian menggunakan data historis sama angka proyeksi. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya perusahaan, mau pinjam uang, kemudian rencananya menerbitkan obligasi, berarti langkah pertama datang ke perusahaan pemeringkat, minta di rating dulu. Nah, pada saat di rating, itu kita kan submit laporan keuangan yang ada, kita submit mau pinjam berapa miliar, dilunasi berapa tahun, kemudian kita buat proyeksi untuk melunasi itu kira-kira eh, kita punya rencana seperti apa. Jadi pada saat dapat uang, penggunaannya seperti apa. Kemudian kalau hasil dari penggunaan mendapatkan tambahan income, kira-kira cukup nggak untuk bayar bunga sama obligasinya sampai jatuh tempo. Nah, berdasarkan informasi itu, selanjutnya si lembaga pemeringkat sekarang ada banyak yang nggak cuma Pevindo, ada Pevindo, ada Kredit Rating Indonesia, ada pemeringkat kredit Indonesia, ada satu lagi saya lupa namanya apa gitu. Nah, jadi dari informasi tersebut, si Pevindo mengeluarkan, oh ya berdasarkan seluruh kondisi itu, mungkin interview dengan manajemen, mungkin hasil audit lapangan, cek ini itu, ditetapkanlah perusahaan memiliki rating per Agustus 2024, ratingnya A. Nah, kalau misalkan rating ini, kita lihat lagi bulan Desember, eh, si Pevindo dia nggak, selama periode itu dia tidak memantau secara aktif. Jadi dia biasanya ratingnya setahun sekali gitu. Nah, artinya di bulan Desember apabila ada perubahan-perubahan yang sifatnya signifikan, itu bisa saja membuat ratingnya tidak relevan. Perusahaannya bisa jauh lebih baik, perusahaannya juga bisa jauh lebih buruk begitu. Nah, memang sih kalau terjadi gagal bayar, itu kadang-kadang Pevindo isu yang namanya disebutnya kayak rating kredit rating watch gitu, rating watch negatif. Jadi ada kondisi yang membuat dia memantau. Tapi rating yang diterbitkan itu adalah pada saat itu. Nah, tahun depan ya tahun depan lagi. Nah, kalau misalnya kami, bukan kami, maksudnya sebagai manajer investasi, kalau kita mengelola reksadana membeli obligasi korporasi, kita membeli obligasi hanya berdasarkan rating itu bisa masalah waktu kena audit gitu. Karena dari regulator mengharapkan manajer investasi itu dia lebih apa namanya lebih mendalami. Jadi ketika kita membeli perusahaan tuh nggak cuma mengandalkan rating saja. Bila perlu cek perusahaannya, cek bisnisnya, ngobrol sama manajemennya, supaya kita itu tahu, oh ya kondisinya seperti apa. Jadi semata-mata hanya mengandalkan rating secara kertas kerja itu bisa bermasalah karena dianggapnya eh, tidak doing good enough. Karena manajer investasi yang profesional seharusnya melihatnya lebih jauh. Ya. Biasanya paling jago itu orang bank sih, karena orang bank kan pegang rekeningnya. Jadi kalau misalnya ada pembayaran macet, dia langsung tahu. Dia juga bisa ngecek ke vendor-vendornya bayarnya lancar atau tidak dan sebagainya. Nah, biasanya manajer investasi sedikit banyak juga harus cari cari tahu di situ, cari tahu ke vendornya, cari tahu ke apa namanya,
sumber-sumber lain selain informasi laporan keuangan dan rating. Nah, demikian tentang analisa potensi gagal bayar dengan rasio ICR. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih.